Selamat malam, ya, pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari tim Ernest dan juga Aldrianto. Yo. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Ernest Gloristio dengan NIM 67 2021 074. Aldrianto Christian Ibowo 67 2021 151 itu saya. Oke, dan kita akan membahas mengenai materi ALU, register dan juga CPU. Pertama kita mulai dengan materi ALU. Ringkasan ALU. ALU adalah bagian dari prosesor yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. ALU menerima perintah dari kontrol unit dan operan dari register. Proses kerja ALU meliputi pengambilan data dari register, operasi aritmatika menggunakan adder, dan menyimpan hasil kembali ke register. Dan beberapa penjelasan lainnya di sini. Contoh singkat ALU. ALU bekerja dengan menerima perintah dari kontrol unit dan operan dari register. Misalnya, jika perintahnya adalah penjumlahan, ALU akan mengambil data dari register, menjalankan operasi penjumlahan, melakukan adder, dan menyimpan hasil kembali ke register. Proses ini berlangsung dengan kode biner dengan presentasi bilangan negatif menggunakan metode 2s complement. Adder sebagai bagian dari ALU digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti perjumlahan. Half adder, sebuah rangkaian yang digunakan untuk penjumlahan bilangan biner dengan 1 bit. Half adder memiliki 2 masukan A dan B dan 2 keluaran sum yaitu S dan carry out atau CY. Full adder digunakan untuk penjumlahan bilangan biner dengan 3 bit. Full adder memiliki 3 masukan A, B, dan C dan kedua keluaran sum S dan carry out CY. Parallel adder. Pertama, sebuah rangkaian yang terdiri dari beberapa full adder yang diparalelkan untuk menambahkan bilangan biner dengan jumlah bit yang lebih besar. Kedua, pergeseran aritmatika penggeseran bit dengan mempertahankan tanda nilai, sementara penggeseran unit menggeser bit tanpa mempertahankan tanda nilai. Ketiga, ALU bertanggung jawab untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika, sedangkan unit pergeseran digunakan untuk penggeseran bit dalam data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Contoh-contoh praktis dan aplikasi dari manipulasi bit juga akan diberikan seperti dalam optimisasi program, representasi data yang efisien, enkripsi, manipulasi struktur data, pengendalian perangkat keras, pengkodean dan dekodean, serta manipulasi karakter dalam programan komputer. Terima kasih. Oke, kemudian ke register. Untuk materi register ini sebagai berikut. Register itu adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Register ini dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data apapun seperti urutan bit atau karakter individual. Beberapa instruksi pada prosesor menentukan sebuah register. Misalnya, sebuah instruksi dapat memutuskan untuk menjumlahkan dari 2 register tertentu secara bersamaan, kemudian ditempatkan lain. Oke, kemudian sistem dengan common bus ASC mempunyai 8 register, yang satunya control unit. Transfer data antar bagian tersebut dibutuhkan bus. Untuk AR dan PC hanya 12 bit pada saat di bus 4 bit paling kiri. Di E adalah flip-flop untuk menyimpan N carry dari operasi ADD. Berikut untuk common bus pada ASC. Dapat dilakukan secara bersamaan. Isi AC di load ke bus dengan S2, S1, S0 sama dengan 100. Enable input LD pada DR. Kemudian transfer isi DR lewat untai adder dan logic ke AC dengan memberi enable input LD pada AC. Oke. Kemudian instruksi ASC. Ada 3 jenis format instruksi ASC.
yaitu ada instruksi memory reference ataupun ya MRI, instruksi register reference ataupun ya RRI, dan instruksi input output. Nah, berikut contohnya. Oke, kelengkapan gugus instruksi. Gugus instruksi yang lengkap harus terwakili dalam 4 kategori berikut ini. Instruksi aritmatika, logik dan shift. Kemudian kedua, instruksi perpindahan informasi ke atau dari modern prosesor register. Kemudian ketiga, yaitu instruksi pengontrol program dan instruksi yang mengecek status. Dan keempat, instruksi input atau output dalam ASC. Semua kategori di atas ada walaupun sangat sedikit. Kemudian timing dan kontrol. Perwaktuan atau punya timing untuk semua register diatur oleh master clock. Pulsa clock tidak mengubah isi register kecuali ada sinyal enable dari control unit. Kemudian ada 2 organisasi kontrol. Yang pertama, kontrol secara hardwired, logika kontrol diimplementasikan. Kemudian flip-flop, decoder, dan untuk digital lainnya. Cara ini jauh lebih cepat prosesnya. Kemudian kedua, itu kontrol secara mikroprogram. Semua perubahan diinginkan dilakukan dengan program. Kemudian saat ini yang dibicarakan adalah ini skip. Ya, karena bisa baca sendiri sih. Oke. Lanjut ke control unit dari ASC. Control unit dari ASC ya seperti ini, dari IR ke instruksi untuk membaca instruksi memori. Oke, kemudian bit dari 0 ke 11 dengan kontrol logic gate. Terus bit 12 ke 14 masuk ke decoder 3x8. Ini ya, 12 14 ke 8, 3x8 dengan output D0 minus D7. Ini D0 ke D7. SC kemudian menghitung dari 0 sampai dengan 15. Oke, selanjutnya bisa di cek di sini seperti ini, 0 ke 15. Dapati increment. Output T0 sampai T15. Oke ya, seperti ini. Kemudian dapat di increment dan di clear secara sinkron. Contoh misalnya SC di increment untuk sinyal waktu dari T sampai dengan T0 sampai dengan T4, dan setelah T4 SC di clear jika output decoder D3 aktif. Simbolik D3 T4. Kemudian dari 0 ke SC. Kemudian untuk diagram waktu. Diagram waktu itu seperti ini. Kita ambil contoh dari T0. Diambil dari AR yang diambil dari PC, ataupun bisa dijelaskan ya transfer isi PC ke AR jika T0 aktif. Seperti itu penjelasannya. Selebihnya seperti ini. Kemudian siklus instruksi. Program yang ada di memori komputer terdiri dari sederetan instruksi. Setiap instruksi dieksekusi melalui satu siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang pertama ada fetch instruksi dan dari memori. Untuk fetch instruksi dari memori itu unit pemrosesan komputer mengambil instruksi dari lokasi memori yang sesuai. Instruksi ini kemudian disalin dari memori ke dalam register instruksi, ke dalam CPU untuk proses lebih lanjut. Kemudian ada dekode instruksi. Untuk dekode instruksi yang telah diambil dari memori sebelumnya sekarang perlu diuraikan atau didekode oleh CPU. Proses ini melibatkan mengidentifikasi jenis instruksi yang diambil dan menentukan operasi apa yang harus dilakukan serta penggunaan data apa yang diperlukan dari register atau memori lainnya. Kemudian yang ketiga, baca alamat efektif. Jika instruksi beralamat indirect ya. Instruksi yang dikode kadang-kadang mungkin memerlukan akses ke alamat memori yang berbeda untuk mendapatkan data yang diperlukan. Jadi, instruksi tersebut beralamatkan secara tidak langsung ataupun indirect. Jadi, CPU harus membaca alamat efektif dari register atau lokasi memori tertentu untuk menentukan
di mana data sebenarnya berada. Kemudian untuk keempatnya tuh ada eksekusi instruksi. Nah, eksekusi instruksi, setelah instruksi di dekode, jika diperlukan alamat efektif dibaca, CPU mulai mengeksekusi instruksi. Proses ini melakukan operasi yang diperlukan seperti operasi aritmatika, logika, atau transfer data berdasarkan instruksi yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil dari eksekusi kemudian dapat disimpan dalam register atau lokasi memori yang sesuai. Nah, jadi siklus ini terjadi berulang-ulang secara terus-menerus selama CPU sedang menjalankan program dengan setiap instruksi dalam proses dieksekusi melalui serangkaian tahapan ini. Proses ini membentuk dasar dari bagian komputer melakukan pemrosesan dan menjalankan program-program yang kompleks. Kemudian fetch dan decode. VC yang berisi alamat instruksi pertama di load, SC di clear, dan sinyal waktu mulai dari T0. Pada setiap pulsa clock ataupun SC, yang SC di increment sehingga sinyal dapat bergerak dari T0, T1 dan seterusnya. Oke, operasi mikro untuk fetch dan decode adalah lanjut aja transfer register pada tahapan fetch. Oke, seperti ini ya, nggak perlu jelasin. Nah, udah jelas di gambarnya kan. Nah, yang perlu saya jelaskan itu adalah pertama itu ada PC ataupun program counter berisikan di sini berisikan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Kemudian untuk bus alamat mengirimkan alamat instruksi dari PC ke memori. Kemudian untuk memori itu membaca data instruksi dari alamat yang diberikan dan bus data. Nah, kemudian bus data mengirimkan data instruksi dari memori ke IR tuh di sini, masuk di sini. Nah, kemudian untuk PC itu di increment untuk menunjuk ke instruksi berikutnya lagi. Nah, masuk. Jadi siklus instruksi adalah proses dilakukan oleh CPU untuk mengeksekusi program. Memahami siklus instruksi membantu memahami cara kerja komputer dan program. Oke, terima kasih. Sekarang materi ketiga yaitu Central Processing Unit atau CPU. Akan kita mulai. Central Processing Unit CPU merupakan bagian komputer yang berfungsi dalam operasi pemrosesan data. CPU terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama set register, 2 control, 3 arithmetic logic unit atau ALU. Register berada dalam CPU dan terkoneksi secara efisien dengan sistem bus. Komunikasi register tidak hanya akses transfer data secara langsung, melainkan juga dalam bentuk mikrooperasi. Operasi mikro. Contoh mikrooperasi yaitu terdiri dari organisasi register dalam CPU adalah sebanyak 7 register adalah sebagaimana pada gambar berikut di samping kiri ini bisa kita lihat. Yang kedua, organisasi bus untuk 7 register CPU. Output setiap register diinterkoneksi dengan 2 multiplexer atau MUX untuk membentuk 2 bus A dan B. Yang ketiga, setiap multiplexer melakukan seleksi satu register atau input data untuk setiap bus khusus. Bus A dan bus B berfungsi untuk input ALU. Pada tahap ini diseleksi penentuan mikrooperasi dalam aritmetik atau logik. Hasil proses mikrooperasi tersedia untuk output data dan input pada semua register. Operasi mikro. Contoh operasi pada ALU yaitu dari kode tersebut R1, R2 dan RT. Yang pertama MUX A selektor sel A untuk menempatkan isi data R2 ke dalam bus A. MUX B selektor sel B untuk menempatkan isi data R ke dalam bus B. Yang ketiga, ALU operasi selektor atau OPR menyediakan tambahan aritmatika A plus B4 decounter destination selector atau sel D untuk transfer data output bus ke dalam R1.
Control word. Control word adalah kombinasi binary input yang mempresentasikan kombinasi nilai spesifik. Contoh 14 bit control word ditujukan dalam gambar di bawah ini. Seperti ini, sel A, sel B, sel D, dan OPR. Pada control word ada 4 ruang. 3 ruang berisi masing-masing 3 bit dan 1 ruang berisi 5 bit. Sel A berisi 3 bit memilih sumber register untuk input A pada halu. Sel B berisi 3 bit memilih sumber register untuk input B pada halu. Sel OPR berisi 5 bit untuk sekali operasi dalam halu. Decoder destination selector atau sel D untuk transfer isi output bus ke dalam R1. Stack data yang digunakan untuk menyimpan informasi dengan prinsip LIFO atau last in first out. Analogi yang tepat untuk menggambarkan stack adalah tumpukan piring. Piring yang terakhir ditaruh di atas tumpukan akan menjadi yang pertama diambil saat ingin digunakan. Stack. Yang pertama, operasi stack. Push, menambahkan elemen baru ke dalam stack. Pop, menghapus elemen dari stack dan mengembalikan nilainya. Kedua, stack pointer. Stack pointer adalah register yang menyimpan alamat elemen yang berada di puncak stack. Ketika elemen baru ditambahkan ke stack, stack pointer di-increment. Ketika elemen dihapus dari stack, stack pointer di-decrement. Yang ketiga, implementasi stack. Stack dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Dua yang paling umum adalah array. Sebuah array dengan ukuran tertentu dapat digunakan untuk mensimulasikan stack. Elemen baru ditambahkan ke akhir array dan elemen yang dihapus diambil dari akhir array. Yang kedua, linked list. Linked list lebih fleksibel dibandingkan array karena tidak memiliki batasan ukuran. Elemen baru ditambahkan ke awal linked list dan elemen yang dihapus diambil dari awal linked list. Contoh penggunaan stack. Kompilator. Stack digunakan untuk menyimpan informasi tentang variabel dan ekspresi selama proses kompilasi. Undo atau redo. Stack digunakan untuk menyimpan stat aplikasi sebelumnya, sehingga pengguna dapat membatalkan atau mengulang tindakan mereka. Balancing parentheses. Stack digunakan untuk memeriksa apakah tanda kurung dalam suatu ekspresi matematika seimbang. Stack memory. Stack memory dapat berada dalam bentuk stand alone atau diimplementasikan dalam random access memory CPU. Implementasi stack dalam CPU menggunakan prosesor register sebagai stack pointer seperti gambar di kanan ini. Format instruksi. Definisikan struktur kode biner untuk instruksi CPU. 3 jenis utama. Yang pertama, single accumulator organization. 2, general register organization. 3, stack organization. Format instruksi terdiri dari 3, yaitu mendefinisikan kode biner untuk instruksi CPU. 3 jenis utama seperti yang saya sebutkan tadi, dan 2 jenis format instruksi. 3 alamat seperti yang saya sebutkan di sebelumnya juga tadi, dan 3 reduce instruction set computer atau RISC, meminimalkan instruksi dan format instruksi, meningkatkan efisiensi dan kecepatan eksekusi. Dan sekian dari kami berdua. Terima kasih.